Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UHAMKA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kami dari kelompok 4, kelas 6E Akuntansi Biaya, yang beranggotakan Raihan Maulana Fajri, Diah Ayu Sulistianingsih, Muhammad Hafiz Perdana, Restu Amalia, dan Widi Triahendiani. Di sini kami akan membahas pokok bahasan yang ke-11, yaitu biaya standar, yang berdefinisikan biaya yang telah ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu unit produk. Sistemnya, sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Manfaat sistem biaya standar yang pertama dirancang untuk pengendalian biaya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini dapat mendorong pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif karena pelaksana mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Yang kedua, ada memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Yang ketiga, menyajikan analisis penyimpangan biaya, sesungguhnya dari biaya standar, memungkinkan manajemen melaksanakan pengelolaan mereka dengan prinsip kelalaian atau exceptions prinsip. Selanjutnya ada kelemahan biaya standar. Yang pertama itu kelemahannya tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Terus selanjutnya di sini seringkali standar cenderung menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab yang mana kegiatannya berupa mengolah masukan menjadi keluaran. Sistem biaya standar hanya dapat diterapkan sebagai alat pengendalian biaya yang efektif di dalam Engineered Expense Center. Pusat pertanggungjawaban sebagian besar biaya merupakan biaya yang masukan dan keluarannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat. Sebagai contohnya, Departemen Produksi. Sebagian besar biaya departemen tersebut memiliki hubungan erat dan nyata dengan keluarannya. Artinya, masukan biaya produksi ditambah keluaran departemen tersebut juga akan mengalami kenaikan. Berarti masukan departemen ini memiliki hubungan yang erat dengan keluarannya. Di lain pihak, jika keluaran departemen produksi ini ditambah, akan menyebabkan bertambahnya masukan departemen tersebut, seperti masukan departemen ini memiliki hubungan yang nyata dengan keluarannya. Dalam pusat pertanggungjawaban ini, rasio antara masukan dan keluaran dapat diukur secara kuantitatif, sehingga dapat ditentukan tingkat efisiensinya sehingga memungkinkan diterapkannya pengendalian biaya. Terus di sini ada prosedur penentuan biaya standar. Ada biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Restu Amalia. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada biaya bahan baku standar. Dibagi menjadi dua, standar fisik atau kuantitatif. Kuantitatif standar masukan per unit. Yang kedua, standar harga, harga perkiraan per unit masukan. Next slide. Penentuan kuantitatif standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengelolaan produk maupun mutunya. Dari spesifikasi ini kemudian dibuat kartu bahan baku. Kuantitatif standar bahan baku dapat ditentukan menggunakan yang pertama, penyelidikan teknis, kedua, analisis catatan masa lalu. Untuk mengubah kuantitatif standar bahan baku menjadi biaya bahan baku standar, maka perlu ditentukan harga standar bahan baku yang umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok.
katalog, dan informasi masa depan. Next slide. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berguna, harga yang diperkirakan akan berlaku di masa mendatang, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar, harga yang diperkirakan merupakan harga normal atau jangka panjang, harga standar bahan baku digunakan untuk pertama, mengecek pelaksanaan pekerjaan Departemen Pembelian, kedua, mengukur akibat kenaikan dan penurunan harga terhadap laba. Umumnya, harga standar bahan baku ditentukan pada akhir tahun dan digunakan selama tahun berikutnya. Namun, dapat diubah bila terjadi penurunan dan kenaikan harga yang bersifat luar biasa. Next slide. Selanjutnya yaitu adalah biaya tenaga kerja standar. Ada dua. Yang pertama, jam tenaga kerja standar. Kedua, tarif upah standar. Next slide. Jam tenaga kerja standar ditentukan dengan menghitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat. Penundaan kerja yang tidak bisa dihindari atau seperti menunggu bahan baku, reparasi dan pemeliharaan mesin. Dan faktor kelelahan kerja. Tidaklah mungkin seorang pekerja memiliki tingkat kecepatan yang sama dalam setiap menit selama 7 jam kerja. Hal ini dikarenakan manusia bukanlah mesin, yang dapat bekerja dengan kecepatan yang konsisten dan konstan selama periode waktu yang panjang. Penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Next slide. Tarif upah standar ditentukan atas dasar yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan, kedua, data upah masa lalu, tiga, perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Selanjutnya, biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dapat dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Agar supaya tarif overhead standar ini dapat bermanfaat untuk mengendalikan biaya. Maka tarif ini harus dipisahkan ke dalam BOP tetap dan BOP variabel. Untuk pengendalian BOP dalam sistem biaya standar perlu dibuat anggaran fleksibel atau anggaran biaya untuk beberapa kisaran kapasitas. Next slide. Perbedaan pokok antara biaya overhead standar untuk penentuan harga pokok produk dengan tarif biaya overhead standar untuk pembuatan anggaran fleksibel. Dalam penentuan harga pokok produk, tarif tersebut digunakan untuk menghitung harga jual produk dan mencapai target laba per unit. Artinya, berfokus pada pengambilan keputusan harga dan penentuan laba. Sementara, dalam pembuatan anggaran fleksibel, tarif tersebut digunakan untuk merencanakan pengeluaran overhead berdasarkan perubahan tingkat produksi atau volume kegiatan. Artinya, berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengestimasi biaya overhead yang akan timbul pada tingkat aktivitas yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Jenis standar. Yang pertama, standar teoritis. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Yang ketiga, standar normal. Yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Next. Standar teoritis adalah standar yang tingkat efisiennya dapat dicapai para pelaksana. Kelebihannya dapat digunakan dalam waktu yang lama, tetapi sekarang jarang dipakai. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Standar ini ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya dengan periode yang lampau. Jenis standar ini berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar. Next. Standar normal adalah standar taksiran biaya di masa yang akan mendatang
di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal, berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang sifatnya jangka panjang, tetapi tidak begitu bermanfaat jika ditinjau dari sudut pengukuran pelaksanaan tindakan dan pengambilan keputusan yang sifatnya jangka pendek. Selanjutnya, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai perusahaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Next. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya. Penyimpangan biaya dari biaya standar disebut selisih. Selisih dianalisis dan diselidiki penyebabnya untuk dicari jalan keluarnya untuk mengatasi terjadi selisih yang merugikan. Analisis selisih yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya yang mencerminkan produksi aktual yang terjadi. Yang kedua, kapasitas standar, merupakan target produksi yang direncanakan berdasarkan asumsi dan efisiensi yang diharapkan. Next. Analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya. Sedangkan dalam analisis biaya overhead pabrik dikenal dengan tiga macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, standar, dan kapasitas normal. Kapasitas yang terakhir digunakan untuk menghitung tarif BOP. Oleh karena itu, pembahasan analisis selisih dibedakan menjadi dua, yaitu satu analisis biaya produksi langsung, yang kedua analisis biaya overhead pabrik. Next. Analisis selisih biaya produksi langsung dibagi tiga. Yang pertama, model 1 selisih, model 2 selisih, dan model 3 selisih. Next. Model 1 selisih. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas. Tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas. Hasil perhitungan ya. Model 2 selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi dua macam. Selisih harga dengan rumus SH di bagian kanan dan selisih kuantitas dengan rumus SK bagian kiri. Berikut rumusnya. Next. Model 3 selisih dipecah menjadi tiga macam, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Ketiga kemungkinan ini dari hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya, yaitu satu, harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Next. Analisis selisih BOP, yaitu satu, model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Next. Model 1 selisih. Selisih BOP dihitung dengan cara mengurangi BOP dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan BOP sesungguhnya. Model 2 selisih. Selisih BOP dihitung dengan model 1 selisih dapat dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih terkendalikan perbedaan BOP sesungguhnya dengan BOP dianggarkan pada kapasitas standar. Yang kedua, selisih volume. Perbedaan antara BOP yang dianggarkan pada jam standar
dengan BOP yang dibebankan kepada produk. Kapasitas standar dengan tarif standar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Ayu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada model 3 selisih. Selisih BOP dihitung dengan model 1 selisih dapat dipecah menjadi 3 macam selisih. Antara lain yaitu ada selisih pengeluaran, kapasitas, sama efisiensi. Selisih pengeluaran overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Selisih kapasitas itu perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya atau kapasitasnya ini dengan tarif standar. Selanjutnya adalah selisih efisiensi, yaitu tarif BOP dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Selanjutnya ada 4 selisih. Model ini luasan dari 3 selisih, yang mana selisih efisiensi itu 2 sisi lagi, yaitu variable. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah perlakuan terhadap selisih. Selisih terjadi tergantung pada jenis selisih, yaitu ada BBB atau biaya bahan baku, BTK atau biaya tenaga kerja, BOP atau biaya overhead pabrik. Yang kedua adanya besarnya selisih, yaitu dia relatif kecil atau besar. Yang ketiga adalah pengalaman penggunaan biaya standar. Yang keempat, sebab-sebab terjadinya selisih. Yang kelima adalah waktu terjadinya selisih. Nah, perlakuan terhadap selisih ini seperti apa? Selisih diperlakukan dengan cara 2, yaitu pertama, ditutup ke rekening laba rugi. Yang kedua, dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Selanjutnya, perbaikan terhadap standar. Standar harus diubah apabila kondisi yang mendasari penentuannya telah mengalami perubahan. Jika ditinjau dari segi praktisnya, apabila terjadi perubahan yang penting dalam metode produksi, tenaga kerja, atau bahan baku yang dipakai, baik itu kuantitas maupun kualitas, maka standar harus segera diubah. Setiap sistem harga pokok standar harus ditinjau secara periodik, sehingga bisa dilakukan perbaikan jikalau standar tersebut keliru atau menjadi ketinggalan terhadap metode produksi. Bagian akuntansi biaya itu harus mengadakan penyesuaian dan perbaikan agar supaya standar tersebut tidak menyesatkan pihak manajemen. Selanjutnya, ini ada contoh soal hitungan. Kalau yang di atas ini, biaya bahan baku 5 kilo dengan per kilonya itu 1.000, dan seterusnya itu merupakan biaya yang direncanakan atau biaya standar per piecesnya. Nah, kalau yang di bawah ini, transaksi yang terjadi dalam bulan Januari 2000X1 sampai ke bawah, ini BOP, merupakan biaya sesungguhnya yang terjadi gitu. Kalau di atas biaya standar, yang di bawah ini biaya sesungguhnya yang terjadi. Next. Oke, selanjutnya adalah biaya bahan baku. Tadi kan ada 3 selisih ya. Ada model 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih.
Nah, ini yang warna merah merupakan rumusnya, teman-teman. Nah, ini di biaya bahan baku. Kenapa dalam model 3 selisih ini, selisih harga atau kuantitas biaya bahan baku merupakan nol atau tidak ada. Hal ini terjadi dikarenakan ke slide sebelumnya boleh? Ke slide soal. Ke slide soal. Mohon maaf. Slide soal, ya. Ya, lagi. Nah, hal ini dikarenakan biaya ya. Hal ini dikarenakan biaya standar dari bahan baku itu lebih kecil dibandingkan biaya sesungguhnya bahan baku, yaitu biaya standarnya bahan baku itu kan 1.000, sedangkan biaya sesungguhnya dari bahan baku itu kan 1.100. Sehingga ke pembahasan biaya bahan baku di next. Bahan baku. Nah, ya. Sehingga selisih harga atau kuantitas biaya bahan bakunya adalah 0. Seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja. Di sini juga ada 3 selisih. Selisih harga atau efisiensi upah itu sama seperti halnya teori di biaya bahan baku. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini ada 4 ya, teman-teman. Yang mana Oke, selanjutnya yang mana di biaya overhead pabrik ini ada 4 selisih. Selisih ketiga itu ada selisih pengeluaran, kapasitas, efisiensi. Sedangkan next, ke slide selanjutnya, itu adalah selisih. Dengan 3 selisih ini perbedaannya di 4 selisih merupakan perluasan dari 3 selisih. Yang mana selisih efisiensi ini dipecah lagi menjadi 2, yaitu ada selisih efisiensi variabel dan efisiensi tetap. Seperti itu. Boleh di next slide-nya. Ini yang saya maksud. Jadi di model selisih 4 selisih ini dia selisih efisiensi variabelnya itu lebih dirinciin 40, terus efisiensi tetapnya itu 30, sehingga sama halnya di 3 selisih tadi yaitu 70. Oke, next. Oke, contoh soal pertanyaannya, jelaskan mengapa sistem perhitungan biaya dalam sistem perhitungan biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga harga biaya produksi. Jadi, mengapa sistem biaya standar diterapkan? Alasannya ada 2, yaitu penerapan sistem biaya standar sering disebut untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.